Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Viko Demar Sajiwa dengan NIM 1261022121213. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Kepres atau keputusan presiden, dan di Indonesia ini menyebar ada sebanyak 26 PTUN. Sedangkan untuk wilayah Timur-Timur atau Kabupaten Daerah Dili setelah Timur-Timur Merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Tahapan pemeriksaan. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Adapun penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut. 1. Penelitian administrasi. Pajar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa hukum, maka bentuk surat kuasa khusus dengan materi secukupnya. Dengan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan oleh penjabat yang berwenang. Yang kedua, proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa ada yang dituntut dalam gugatan sebenarnya adalah sudah terpenuhi oleh keputusan PTUN yang digugat. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Penetapan ketua pengadilan tentang dismisal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Pokok gugatan ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mengadilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya. Sedangkan penetapan dismisal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup. Akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar, maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan penetapan ketua pengadilan. Yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan untuk tergugat dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis.
Yang keempat, yaitu persidangan. Dalam pemeriksaan, persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya, hakim ketua sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang kelima, putusan. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.